warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Sekarang kita lanjutkan lagi pembelajaran HTML dasar ya. Materi yang kita bahas hari ini adalah mengenai formulir HTML. Jadi di dalam HTML tidak terpaku pada pembuatan web dari penulisan tag atau pembuatan tabel. Setelah itu performatan jenis-jenis tag ya. Jadi dia tidak terpaku pada di situ aja. Yang bisa dilakukan HTML adalah bisa untuk pembuatan formulir ya. Sebelum kita masuk ke materinya, kita akan baca deskripsi singkat apa itu formulir ya, beserta atribut-atributnya dalam tag HTML. Formulir adalah dokumen yang digunakan untuk meminta suatu data kepada pengguna. Biasanya berupa nama, alamat, tempat tanggal lahir, kota asal, dan sebagainya. Nah, ini adalah deskripsi singkat mengenai formulir secara umum ya teman-teman. Di dalam HTML, formulir disingkat dengan form. Oh maaf, salah ketik. Form ya di sini ya. Di dalam form ada beberapa tag pendukung, misalnya input untuk memasukkan data berupa angka, huruf, simbol, atau ketiganya ya. Yang kedua, tag area sama seperti input, namun bedanya jika dimasukkan data, maka isinya bisa berubah-ubah. Yang ketiga adalah select, memilih dua atau satu pilihan yang berbeda ya. Kemudian di sini saya akan mengilustrasikan ketiga tag pendukung dalam formulir HTML itu seperti apa sih, mulai dari input, tag area, dan select ya. Sebentar, kita pakai ini aja lah, nggak apa. Oke. Yang kita bahas pertama adalah input. Nah, input ini masukkan data berupa huruf, angka, simbol, dan sebagainya yang sudah saya bahas tadi ya. Jadi input itu seperti kotak persegi panjang, ibaratnya seperti ini ya. Nah, di dalam sini ada ruang yang akan dimasukkan data ya. Datanya angka, huruf, dan lain-lain itu akan masuk di dalam ruang ini. Dan ini disebut dengan input. Kemudian yang kedua adalah tag area. Nah, tag area ini sama seperti input, namun bedanya jika dimasukkan data maka isinya bisa berubah-ubah. Isinya di sini maksudnya adalah kerangka ya, kerangka garis-garisnya ini, garis luar ini. Kalau input dia akan semakin datanya bertambah akan semakin manjang. Nah, kalau tag area ini bisa keduanya ya. Bisa manjang ke bawah atau juga ke kanan. Jadi menyesuaikan inputannya lah. Yang ketiga adalah select. Select ini digunakan untuk memilih dua opsi atau satu pilihan. Ulang. Jadi select ini adalah memilih dua atau satu pilihan yang tersedia. Secara fisik gambarnya itu seperti input dan tag area ya. Cuma bedanya di sini ada judulnya. Judulnya ini misalnya adalah P1 atau pilihan 1. Nah, di pojokan sini ada tombol panah ke bawah ya. Nanti kalau diklik dia akan memunculkan opsi pilihan 1, kedua, dan lain-lain lah. Oke, tanpa berlama-lama mari kita mempraktekkan satu persatu tag formulir dalam HTML itu seperti apa aja ya. Pertama di sini kita akan menulis tag pembuka. Kalian ketik seperti ini, form, setelah itu enter. Nah, di dalam form ini kalian kosongnya aja ya untuk actionnya atau aksi ini. Setelah itu kalian enter. Nah, di dalam sini
di dalam formulir. Misalnya saya ingin membuat input nama lah. Pertama kalian ketik deskripsinya atau keterangannya lah. Untuk keterangan saya menggunakan paragraf agar lebih jelas lah posisinya itu seperti apa. Setelah seperti ini, kita masukkan input ya, tag input. Setelah itu kita enter. Nah, input ini ada banyak nilainya ya teman-teman. Maksudnya di sini adalah nilai dari input. Input setelah itu ada spasi, spasi ada tipe. Nah, di dalam tipe ini ada beberapa nilai ya. Yang pertama adalah, sebentar saya tulis di sini. Input pertama adalah tag. Oke, yang kedua adalah password ya teman-teman. Password. Yang ketiga ada submit. Yang keempat adalah checkbox. Yang terakhir ada radio. Nah, ini adalah value atau nilai yang ada di dalam tag input ya. Nah, untuk nilai kita menyetel agar isinya adalah berbentuk teks ya teman-teman. Setelah itu kita beri nama ya. Namanya ini terserah, bisa menyesuaikan yang di keterangan ini atau yang lain ya. Kemudian ditutup dengan ganti baris ya atau breakline. Setelah seperti ini saya ingin membuatnya lagi ya. Jadi ini yang pertama adalah input untuk nama. Yang kedua adalah alamat. Setelah itu yang terakhir adalah password ya. Untuk caranya masih sama seperti tadi. Kalian ketik keterangannya dulu. Keterangan saya buat menggunakan paragraf. Kemudian ada input ini disetel berbentuk tag. Namanya juga bisa sama atau tidak, ini opsional ya, terserah. Kemudian yang terakhir adalah password. Nah, password ini masih sama juga. Yang membedakan adalah value atau nilainya ya. Untuk password kalian setel tipenya itu menjadi password ya. Jadi dia akan disamarkan lah istilahnya. Oke, setelah seperti ini saya ingin menambahnya satu formulir. Bukan satu formulir, maksudnya adalah satu inputan lagi. Inputannya di sini adalah jenis kelamin ya. Untuk input di sini saya menggunakan tipe radio ya. Radio untuk namanya ini juga opsional, terserah namanya apa. Untuk value-nya kita menggunakan dua. Yang pertama adalah laki-laki dan perempuan. Dan ditutup dengan breakline atau ganti baris. Oke teman-teman, di sini saya sudah membuat dua inputan ya, dua formulir namanya.
Ya pokoknya adalah 2 inputan. Yang pertama ini adalah nama, alamat, password ini dalam satu kesatuan. Kemudian yang kedua jenis kelamin. Saya membuat 2 input lagi ya. Yang pertama adalah laki-laki dan perempuan lah. Seperti itu. Saya juga ingin menambah lagi ya. Misalnya adalah tentang bahasa pemrograman yang dikuasai. Ini sebenarnya apa ya? Opsional, bisa ditambah seperti ini atau yang lain, itu tidak masalah. Tapi saya ingin menambahnya lagi agar mengetahui value atau tipe-tipe dari inputan itu seperti apa ya. Kemudian saya akan menambah lagi untuk inputan, tambah misalnya ada input yang menanyakan kota asal ya. Kita sudah selesai membuat 2 opsi ya. Yang pertama ada opsi 1, value-nya aja Jakarta. Yang kedua ada opsi Bandung ya sebagai kota asal yang akan kita buat dalam formulir ketiga ya. Selanjutnya kita membuat juga untuk pesan ya. Nah, untuk pesan ini kita menggunakan tag area yang sudah saya jelaskan tadi. Tag area seperti apa ya. Untuk tag area saya biarkan seperti ini ya. Ini adalah default atau bawaan dari tag HTML sendiri. Di sini saya tidak mengisi apapun ya. Terus di bawahnya saya ingin mengganti baris seperti ini. Di bawahnya saya ingin menambahkan 1 inputan. Tipenya adalah submit. Submit di sini untuk tombol kirim lah. Tombol kirim supaya seolah-olah kita sudah memasukkan data-data kita dan siap untuk dikirim ke yang bersangkutan. Untuk nilainya saya setel menjadi proses. Nah, seperti ini. Coba jalankan di web browser hasil seperti apa. Nah, ini adalah formulir dasar dalam HTML ya. Nah, yang pertama di sini adalah input. Di sini inputnya itu ini angka ya. Bisa angka atau yang lain. Misalnya saya isi nama saya sendiri, Hendrik 98 misalnya seperti itu. Alamatnya adalah Bumi lah, misalnya seperti itu. Untuk password di sini saya isi misalnya 1 2 3 4 5 6 7. Nah, jenis kelamin saya pilih laki-laki. Kemudian bahasa pemrograman yang dipelajari adalah web. Yang ketiga ada opsi kota asal. Di sini saya pilih misalnya Jakarta lah. Oke. Nah, pesan yang ingin disampaikan adalah saya hari ini belajar HTML part 5 misalnya seperti itu. Setelah inputan terisi dari nama, alamat, dan lain-lain, kemudian ada tombol submit atau tombol kirim. Nah, di dalam tombol kirim ini ada keterangan proses ya. Kita klik, nanti semua inputan tadi akan mereset atau kosong lah. Ini artinya sudah dikirim ke pihak yang bersangkutan. Nah, untuk alur kerjanya terkirim ini kemana, saya nggak tahu. Tapi satu yang pasti ini sudah terkirim entah kemana, entah ke jaringan lokal atau yang lain. Seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada
salah atau tutur kata saya yang kurang jelas. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang tentunya. Sekian, terima kasih.